setelah lulus MTS saya belajar kimia dari awal sehingga pas kelas 1 SMA materi sampai kelas 3 saya sudah hafal, saya sudah paham. Alhamdulillah dari situ ibu saya saat mau pulang, ibu saya menangis karena memang pada saat ujian terakhir di pondok saya mempunyai nilai yang tertinggi dalam angkatan saya. Keren. Jadi Halo, assalamualaikum sobat RTV. Nah, kali ini kita berada di segmen Podcast Star. Lagi-lagi kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu siapa? Firman ya. Yep. Mas Firman. Mas Firman ini seorang anak muda yang berprestasi di bidang sains. Nah, uniknya lagi, Mas Firman ini dari basic pondok pesantren. Kita sudah tahu kan ya. Kalau di pondok pesantren itu pasti jadwalnya padat banget. Bener Kemudian untuk membagi waktu itu sulit banget ya. Nah, betul. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga buat teman-teman semuanya yang ingin berbagi cerita pengalaman menarik lainnya, bisa kalian kirim di email di bawah yang akan kita sediakan di deskripsi di bawah. Nanti tim kami akan menghubungi kalian untuk bisa sharing langsung ke sini. Dan lagi-lagi kita kedatangan pemuda atau sosok anak muda yang lagi-lagi berprestasi juga, tapi adalah yang uniknya di sini ya. Kalau kita biasanya berprestasi di bidang sekolah negeri atau memang di luar itu kayaknya udah biasa gitu ya. Tapi ini adalah dari instansi yang basicnya mungkin dari agama atau religius, tapi dia bisa meng-up dirinya sampai mungkin di luar batas religinya itu gitu ya, tapi dia juga bisa meng-up dirinya di ilmu sainsnya. Kita langsung dengerin nih gimana sih story-nya atau perjalanannya dari pondok pesantren kok bisa nyasarnya ke sains nih ya. Assalamualaikum Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih sudah datang di studio kita kali ini. Kira-kira nih, kalau kita bicara soal ilmu ya, pastinya itu dari awalnya tuh dari mana sih kira-kira? Kalau kita kepoin sejak kapan Firman ini bisa mengikuti lomba, dari kapan kayak gitu? Sebenarnya sih sudah dari SD saya selalu dapat ranking kelas. Begitu. Namun mental untuk tampil di Olimpiade itu nggak pernah berani. Oh gitu. Ya. Lanjut SD, SMP saya kan pernah ikut lomba matematika, namun masih gagal. Ya itu pengalaman pertama saya dalam lomba, sehingga saya kayak ada iri tuh. Kenapa kok saya gagal? Lanjut terus usaha dan akhirnya saya sampai kelas 3 itu enggak ikut lomba sama sekali lagi. Kelas 3 SD? Kelas 3 SMP. Oh, SMP-nya ya? Iya. Dan setelah itu saya mendengar, saya ikut jalan-jalan tuh sama guru saya, namanya itu Ibu Selvi, yang ngajar kimia saya. Pas SMP itu kan saya jalan-jalan ke kantor. Nah ternyata beliau itu melihat piala yang bergilir di kantor, yang prestasinya anak-anak, dan dia berkata saya, cuman kimia ya mah, yang enggak punya piala sama sekali di sini. Oh gitu. Jadi semuanya ada piala tapi cuma pelajaran kimia enggak ada. Iya, enggak ada. Gitu. Karena kalau kimia itu enggak mungkin ada UIM, Universitas Islam Madura itu mengadakan lomba kimia, enggak mungkin. Paling fisika atau matematika. Iya, benar, kata UI ya, kayak Unira juga kan enggak mungkin pas ada kimia. Iya, benar. Pasti fisika atau matematika, biologi begitu. Kalau matematika itu, kalau kimia itu pastilah ranahnya kalau bukan OSN yang memang ajang paling bergengsinya Indonesia, KSM, ajang paling bergengsinya Indonesia dalam swasta, dan biasanya itu kampus-kampus di luar Jawa. Oh gitu. Di luar Madura maksudnya, yang mengadakan. Jadi tingkat nasional biasanya. Jadi untuk memperoleh piala dalam pelajaran kimia itu sangat sulit. Dari situlah saya tersentuh. Ibu Selvi kok bilang begitu? Kan saya memang sedikit minat sudah. Dari situ saya ingin berjuang karena saya risih dengarnya itu. Masa
cuman kimia yang nggak bisa. Sedangkan di sini ada mata pelajaran kimia. Jadi kalau cuman ada mata pelajaran kimia dan tidak bisa memberikan prestasi, sama saja nggak ada. Itu dalam hati saya. Lalu setelah itu kan habis UN, kan kalau pelajaran kimia itu MTS nggak ada. Adanya kan cuman dari SMA dan ke atas. Oh iya benar. Berarti kamu tuh masih nol ilmu kimianya? Nol, cuman ada sedikit karena cuman kalau di MTS itu mata pelajarannya IPA. Oh iya benar. Digabungan. Jadi kimianya cuman dikit-dikit, banyak fisikanya, banyak biologinya, kimianya sedikit banget. Jadi di situ saya ingin termotivasi dari Ibu Selvi itu, dan setelah lulus MTS kan libur tuh Mas. Ya. Sedangkan kalau di pondok, liburan itu kan masih di pondok, masih kegiatan aktif. Kegiatan aktif ya. Kalau di rumah kan biasanya kalau liburan sudah nggak aktif lah, sudah terserah orangnya kan. Kalau di pondok pasti tetap mengikuti yang tidak itu, yang adik kelas, yang kakak kelas kan tetap masuk sekolah. Jadi yang di pondok itu terus mengikuti kegiatan lah, tidak pulang. Dari situlah saya mempunyai kesempatan, saya belajar kepada kakak tingkat. Yang pertama itu namanya Kak Haris. Saya belajar dari beliau. Setelah lulus MTS saya belajar kimia dari awal, sehingga pas kelas 1 SMA materi sampai kelas 3 saya sudah hafal. Saya sudah paham. Materi sampai kelas 3 itu saya sudah hatam mempelajarinya. Dari masa sama soal-soalnya. Iya. Dari masa setelah UN, dan puasa pun kan pulangan di pondok itu 27 harian. Jadi puasa masih di sana dengan jadwal yang sangat padat. Enggak. Jadi saya terus belajar meskipun Kak Hari sampai kayaknya enggak sama saya terus sampai bosan karena, gitu ya. Sampai bosan karena nanya terus. Tapi terus karena target saya bukan prosesnya, nanti hasilnya kamu akan bahagia Haris. Begitu dalam hati saya. Benar. Terus jadi kelas 1 itu mata pelajaran kimia itu pertama kali saya sudah hatam materinya, mempelajari sampai kelas 3 SMA. Kelas 3. Lalu pengalaman tuh masih belum berani ikut lomba lagi. Masih belum berani kan. Selanjutnya itu saya pernah dites sama ibu. Dites sama ibu, ujiannya kelas 2 SMA, saya kelas 1, saya diikutkan. Oh, ikut lombanya. Enggak, tesannya. Tes ujian kelas, ulangan harian. Iya. Gitu. Saya coba dites juga, ternyata saya bisa mengimbangi yang tinggi dalam matkul kimianya, dalam mata pelajaran kimianya. Dan dari situlah saat kelas 1 saya memperdalam lagi materi-materinya, dan semester 2 saya sudah belajar ngerjain soal-soal olimpiade. Ngerjain soal-soal olimpiade semester 2 kelas 1-nya, sehingga wawasan sudah semakin bertambah. Karena soal-soal olimpiade itu yang namanya olimpiade, kalau SD pasti soalnya ada yang MTS. Kalau MTS pasti soalnya ada yang MA. Kalau SMA pasti soalnya ada yang kuliahan. Kan seperti itu. Jadi saya sudah kayaknya ilmu dalam buku sampai kelas 3 SMA ini nggak cukup untuk menambah wawasan. Jadi saya minta tuh ke guru kimia saya untuk bawa buku universitasnya kan. Beliau tuh lulusan pendidikan kimia UM, Universitas Negeri Malang. Jadi saya suruh bawa bukunya yang organik, yang non organik, yang kimia universitas, yang tebel-tebel segini tuh. Disuruh bawa semuanya, saya pelajari di sekolah. Dihabisin semua buku-buku itu. Dihabisin. Meskipun SMA materi kuliah itu memang sulit karena masih nggak ada yang bisa mengajari. Untuk les bimbingan pribadi, saya di pondok. Gimana mau les? Susah, dengan jadwal yang padat, mengatur jadwal sendiri, mau les mendatangkan guru dari mana? Ya nggak mungkin. Ya otodidak sudah. Mau pakai referensi HP, mau cari di YouTube, pengertiannya kayak ya nggak ada karena di pondok nggak boleh megang HP. Jadi pelajarannya memang sudah buku-buku, soal-soal, buku-buku, soal-soal, buku-buku, soal-soal gitu. Terus setelah kelas 2 semester 1 saya coba ikut dan masih gagal. 2 kali saya ikut di SMA 1 itu masih gagal 2 kali. Dan di situ alhamdulillah ya, saya mempunyai rasa iri terus. Iri kalau saya enggak bisa, saya selalu iri. Tapi
irinya yang bukan positif, sentimen, ya. bukan sentimen, tapi argumen. Sehingga saya harus lebih giat lagi. Kenapa kok saya kalah? Waktu saya 24 jam, waktu dia 24 jam, dia makan nasi, saya makan nasi. Sama, tapi kok kalah? Kok kalah? Ya. Dan ternyata kakak kelas. Iya. Jadi saya terus belajar karena memang motivasi saya itu untuk membuktikan bahwa saya mempersulit orang-orang di sekitar, nanya ini, nanya itu, yang biasanya waktunya tidur saya ganggu. Memang target saya ini loh, nanti saya akan bisa. Dan setelah itu semester 2 kelas 1 itu kelas 2, semester 2 kelas 2 saya mulai juara di kelas 2-nya ya. Iya. Karena dari materi soal-soal sudah menguasai, dari materi SMA sudah menguasai, dari materi perkuliahan sudah sedikit menguasai. Sehingga soal-soal kayak apapun, ini sudah pernah saya kerjakan. Oke. Hanya bermain di angkanya yang mungkin Iya, biasanya. di angkanya. Karena kan namanya kimia bukan cuma konsep, ini kan induk dari matematika. Jadi harus pintar matematikanya juga, dan alhamdulillah juga bisa. Dan asiknya lagi, yang paling unik yang saya syukur dari pondok, kan kalau di pondok itu biasanya rame. Iya. Biasanya rame. Mau anak-anak main tongtong, mau anak-anak bicara. Jadi saya itu sudah terbiasa dalam keramaian untuk fokus. Oh gitu. Fokusnya memang Biasanya orang ditingkatkan. kan kalau rame gak fokus kan ya. Iya. Kalau rame kan biasanya buyar. Jadi saya semakin rame maka saya semakin fokus, karena usaha saya untuk menghindari keramaian itu semakin tercapai. Seperti itu. Kalau saya jadi, dan itu faktanya pada saat Olimpiade Nasional di ITS yang rayonnya itu diletakkan di SMA 1. Kebetulan di sana pas ada latihan drum band. Oh gitu. Nah, jadi panitianya itu bilang sudah, maaf ya adik-adik, saya tidak mengetahui kalau di sini bakal rame. Jadi saya nggak tahu, maaf ya. Jadi semuanya yang gitu ya? Jadi semuanya yang buyar, saya semakin fokus karena semakin rame. Di pondok sudah biasa anak-anak. Udah biasa rame gitu ya. Iya, biasa rame. Jadi alhamdulillah di situ berguna, dan yang lulus ke seperempat final masuk ke ITS itu cuma 2 sekolah. Yang pertama dari SMA 1, yang pertama dari sekolah saya. Wah, keren. Itu pertamanya. Unik ya cara belajarnya Unik dia. banget. Tapi di situ kan bisa menambah rasa fokusnya kan di situ ya. Oke, aku ada pertanyaan nih untuk Firman sendiri. Biasanya kalau kita belajar dari nol untuk menyukai pelajaran itu kan pastinya butuh motivasi yang ekstra. Nah biasanya kalau gagal, wah ini kayaknya bukan ya kayak ada rasa, duh kok aku sih gitu ya, apa sih kurangnya aku. Terus dan Firman itu kan ke kimia suatu hal yang baru kan. Nah itu gimana sih caranya akhirnya jatuh cinta gitu sama kimia? Kayaknya gampang banget gitu deh kimia. Saya sih alhamdulillah juga saya baperan. Oh baperan. Kalau ada yang bilang, kamu kok gini, saya langsung, oh iya nanti saya buktikan hasilnya. Saya selalu gini, jika ada yang merendahkan saya, pasti saya sudah sakit. Meskipun enggak merendahkan, anggap ikut audisi dan saya ada di bawahnya, saya rising, semangatnya itu ya akan menambah. Apa kelebihan dari dia kok saya kalah? Nah saya cari tuh peluang yang membuat dia tinggi, dan saya pelajari di situ. Terus memang sesuai yang Mbak katakan tadi, butuh belajar ekstra. Yang namanya mulai dari nol, dan di pondok biasanya kan diampet dengan kitab ini, kitab itu. Jam segini ngaji, jam segini sholat, jam segini tadarus, jam segini istighosah, kan seperti itu. Jadi itu konsepnya. Dari pertama saya suka, dan saya semakin suka saat saya pernah kalah. Itu kan biasanya kalau di pondok itu kalau pagi masuk sekolah dari jam 6:30 sampai jam 6:30. Setelah itu kan itu sekolah pagi. Setelah itu sekolah sore. Sholat masih. Sholat kegiatan pondok, kegiatan wajib pondok. Sampai gimana ya? Setengah jam cuman. Setelah itu masih makan nanak nasi, masak ikan sendiri.
Jadi di situ saya gunakan peluangnya sambil nanak nasi sambil bawa buku. Sambil baca buku. Oh, jadi dari situ ya. Iya. Peluangnya. Yang ekstranya juga kan kalau malam itu dari sebelum maghrib dari jam 5 biasanya kegiatan mentok sampai jam setengah 10 malam. Itu mau tadarus, istighosah, ngaji kitab. Sampai jam setengah 10. Setelah itu ya makan lagi masih nanak, masih masak ikan. Dan setelah itu saya gunakan waktunya dari jam 10 sampai jam 2 untuk belajar kimia satu pelajaran. Belajar sendiri okay. itu ya? Belajar sendiri sampai jam 2, kadang sampai jam 3, kadang sampai tidak tidur sama sekali. Karena kegiatan pondok itu kalau pagi berangkat dari jam setengah 4 sholat tasbih lah, sholat istighosah lah, sholat dan sholat hajat, sholat tahajud ya. Banyak itu kan banyak kewajiban dari mulai jam setengah 4 sampai habis subuh. Itu masih ngaji kitab sampai jam 6. Okay. Jam setengah 7 masuk sekolah. Jadi emang saya minimkan tidur. Jadi manajemennya ini Mas Firman ini oke ya. Sudah ya, maksudnya di usia dia yang masih muda tapi dia sudah tertata gitu ya. Banget itu. Kira-kira untuk Mas Firman sendiri, ini pastinya kalau kita berprestasi ya, pasti ada orang yang mungkin iri ke kita atau mungkin ya nggak suka dengan kita. Kira-kira ada nggak yang mungkin kayak semacam dikucilkan waktu Firman lagi belajar atau apa sih kok gawat? Biasanya kan kayak gitu kan teman-temannya kayak gitu. Pernah nggak sih ngalamin itu? Ya kalau alhamdulillah kalau di pondok sih semuanya banyak yang mendukung. Justru mendukung. Yang saya temukan itu yang mengucilkan itu biasanya saat perlombaan. Oh gitu. Ya. Yang sama pesaing-pesaingnya. Saya pesaing. Gitu. Itu memang teknik saya. Kan saya tidak minus matanya. Kan biasanya kalau melihat anak negeri yang biasanya pakai kacamata tebal-tebal itu kan biasanya menurunkan semangat, menurunkan mental jadi hancur. Jadi agar tidak hancur saya pakai kacamata, padahal saya tidak minus gitu ya. Karena jika mental saya turun melihat orang yang berkacamata, maka berlaku sebaliknya, orang yang berkacamata juga akan sama seperti saya. Yang tidak berkacamata pula akan takut sama saya. Meskipun saya enggak. Memang saya cari kacamata yang lawas itu, Mas. Oh iya, yang jadul gitu ya. Yang jadul yang itu. Biar kesannya gitu ya. Dan baju biasanya kan kalau pakai khas sekolah kan biasanya ketahuan kalau ini swasta, biasanya kan dientengin sama lawan. Jadi saya selalu pakai putih biar sama kayak gitu sama. Ya. Jadi memang berangkatnya itu bawa buku kayak orang itu. Jadi saya membunuh mental lawan terlebih dahulu. Itu trik saya. Sebelum saya terbunuh mental saya membunuh mental lawan. Hebat ya, dia berpikiran sejauh itu. Gitu ya. Keren. Untuk Firman sendiri, pastinya kan kalau kita ikut lomba, dari situ kan awal dari situ mengikuti lomba terus juara terus kan ya. Kira-kira ada nggak lomba yang paling berkesan dari sekian? Ada. Yang mana itu? Yang paling berkesan bagi saya itu pas ajang OSN, Olimpiade Sains Nasional, yang mana Olimpiade ini adalah ajang tertingginya di Indonesia yang diselenggarakan oleh negara. Pada saat itu biasanya kan ini pendaftarannya gratis. Beda sama yang saya ikuti sebelumnya. Oh, itu bayar? Ya biasanya kan kalau yang diadakan itu oleh universitas, biasanya kan program bayar. Kerja, jadi harus bayar biasanya. Dan kalau OSN yang tadi itu gratis. Namun sepanjang sejarah itu pasti juaranya kalau bukan SMA 1, SMA 3. Oh, yang sudah pasti biasa itulah, gitu ya. Iya. Gitu. Sekolah negeri gitu ya. Nah, sekolah negeri kalau yang memang itu para gurunya itu biasanya mendatangkan dosen dari luar. Karena ini memang ajang tertinggi di Indonesia. Iya. Jadi saya sudah nggak minat. Ibu mata pelajaran kimia saya bilang, ayo ikut Fir ya. Nggak Bu, apa? Pasti ujung-ujungnya SMA 1 sama SMA 3 SMA 1 sama SMA 3. Kamu nggak boleh gitu Fir.
kamu gimana mentalnya kok mana Firman yang saya kenal katanya. Kok mentalnya begini sekarang? Kamu nggak percaya ya atas semua usahamu dari kemarin? Saya tersentuh lagi. Membara lagi. Oh iya. Yang sama itu saya sudah didaftarkan oleh ibu. Saya didaftarkan dan kembali saya pakai teknik. Tadi kan biasanya kalau OSN itu semua sekolah mendelegasikan. Jadi pesertanya sangat banyak sekali. Maupun dari negeri, dari swasta itu sangat banyak. Beda kalau yang diadakan oleh universitas itu kan tidak didelegasikan. Jadi yang minat ikut, yang tidak jangan. Ikut. Ya. Biasanya kalau OSN ini semuanya itu ikut banyak, ikut. Saya juga lah cuman berbekal apa yang telah saya pelajari sudah berangkat dan telah di sana. Kenapa soal-soalnya sangat mudah bagi saya? Oh gitu. Iya, sangat mudah. Enggak, maksudnya sangat mudah ya sulit sih, tapi enggak sesulit perkataan yang saya bayangkan dari perkataan ibu, dari perkataan teman-teman bahwa gini pasti gini. Enggak sesulit itu. Saya cuma mengalir, mengerjakan dan ada organiknya. Alhamdulillah ya sudah saya kerjakan juga. Dan pas keluar itu ibu bilang kan, gimana Fir kan anak-anak dari mata kuliah lain, dari yang biologi, dari yang fisika, yang satu sekolah sama saya bilang, sulit sekali Bu kan. Tapi ibu bilang sama saya, gimana Fir kan? Alhamdulillah saya tahu semua Bu. Saya jawab semua. Pilihannya ya saya jawab semua karena multiple choice. Setelah itu ibu kan ada 2 guru, Ibu Selvi sama Ibu Lili yang mendampingi. Iya, yang mendampingi. Ibu Lili itu kan berwibawa tuh di sekolah. Jadi Ibu Selvi itu minder. Lah, kok Firman bilang gampang begini? Nanti kalau nggak juara saya malu sama Ibu Lilinya. Jadi saya dan setelah itu saya lepas sudah. Yang penting saya ngerjakan sudah. Ya kan, set. Dan anehnya lagi, setengah jam sebelum dikumpulkan, saya sudah selesai semua. Sesuai sama yang saya ketahui. Dan saya lepas sudah, karena biasanya lah gimana ya, saya minder lebih dahulu sudah. Jadi target juara saya itu tidak sama sekali. Targetnya saya cuman saya mengerjakan semampu saya. Target juara sudah gitu ya. Pas H-2 minggu pengumuman itu dari Bapak Lisif yang memang juga panitia, ternyata saya juara 3. Dan satu-satunya sekolah swasta sepanjang sejarah yang mencetak suatu prestasi di OSN tingkat kabupaten. Jadi sekolah saya adalah pelopor. Sekolah Madrasah Aliyah Al-Jufri itu, Madrasah Aliyah swasta Al-Jufri itu menjadi pelopor bahwa sekolah swasta juga bisa dalam Olimpiade Sains Nasional ini tingkat kabupaten. Dan lucunya juga begini, saat tentu berbicara yang tadi saya sangat bahagia sekali. Awalnya saya nggak percaya. Nggak, masa? Karena mungkin bukan bukan gambarannya kamu. Bukan gitu gambarannya yang saya. kesana. Saat pengumuman itu dikasih tahu ke saya, kan nggak lihat HP, cuman diinformasikan. Enggak, mungkin dia cuman guyon. Ternyata saya dipanggil ke kantor, ada guru yang memperlihatkan, selamat dong, Anda juara 3 dalam OSN. Anda menjadi salah satu perwakilan mewakili Pamekasan untuk berjuang di provinsi. Tanya. Anggap saya itu pengen sujud langsung di bawah, tapi ya gimana lagi, cuman senang ya, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dan pas pembagian piala itu kan nggak bareng sama pengumumannya. H+seminggu itu baru pembagian piala. Di situ pialanya dibagikan di SMK 3. SMK 3 di situ saya menghadiri sama keluarga, diundang kan. Sama keluarga masuk ke sana, dan anehnya lucu sekali. Karena begini, yang mengumumkan kan itu wakilnya Bapak Salamet selaku Bapak Pendidikan Pamekasan. Itu kan yang mengumumkan itu temannya mungkin. Dari
peringkat pertama kan dari matematika tuh jadi terus seterusnya dan sampai pada mata kuliah kimia. Kan juara satunya itu dari SMA 3. Juara 2-nya dari SMA 3 juga. Pas juara 3 Firman Ardiansyah dari ingin mengucapkan sekolah saya, dia mendek. Mungkin nggak percaya kalau MA. Masa sih gitu? Masa sih? Dan masih noleh dan iya, masih noleh sama yang lain, ternyata yang lain mengangguknya. Dari MA Al-Jufri dan bilang, ini kok bisa ya. Oh gitu ya. Nggak percaya. Nggak percaya. Sakingnya. Karena memang awal mula swasta. Pelopor itu banget ya. Gitu. Dan lagi alhamdulillah dari situ ibu saya saat mau pulang, ibu saya menangis karena memang bahagia banget tuh. Dia bisa berkumpul sama orang tua yang anaknya sekolah di unggulan di SMA 1, di SMA 3. Ibu saya juga bahagia karena selain saya sekolah di pelosok swasta, mondok lagi, ternyata dia bisa bergabung dengan orang-orang unggulan. Waduh. Merinding aku nih dengarnya, ikut senang juga. Senang banget ya pastinya ya. Mas Firman sendiri pastinya kalau Firman lagi ikut lomba ya, itu kan pasti banyak pengalaman yang seru pastinya. Seperti apa sih kira-kira pengalamannya? Pengalamannya kan ini unik Mas. Mungkin ini unik sekali. Karena kan seperti ini. Kalau kimia itu, kalau penyisihan itu masih soal biasa. Ya memang ada soal bahasa Inggrisnya, soal bahasa Indonesianya. Tapi soal biasa. Baru kalau semifinal atau tingkat nasional itu kan sudah mainnya praktikum. Selain ujian tulis, ujian praktikum. Yang namanya ujian praktikum, saya dari pondok yang nggak belajar sama sekali. Semuanya belajar teori. Dan yang lucu tuh seperti ini. Pernah tuh di Universitas Jember UNEJ mengadakan perlombaan se-Jawa Timur dan Bali. Dan itu ada di seleksi per rayon. Di seleksi per rayon yang di sini ada rayon Madura, bukan rayon Pamekasan, rayon Madura. Rayon Madura. Dan diambil satu terbaik di UNJ itu. Dan alhamdulillah meskipun ada yang dari Eman 2 musuhnya, ada yang dari ya semuanya lah, banyak yang ikut, ada yang dari Sampang juga musuhnya. Dan alhamdulillah terbaiknya adalah saya. Wah, keren. Semadura gitu ya. Iya, jadi pernah juara rayon Semadura. Wow. Nah, itu kan pas lanjut semifinal. Lanjut semifinal di Universitas Jember. Saya berangkat memang pakai mobil kan. Berangkatnya pakai mobil ya. Dari sini sampai Jember 10 jam sampai sampai capek ya. Sampai saya duduk di bawah mobil dan begini sama kan. Sakingnya. Dan capeknya duduk nyampe ya. di sana alhamdulillah tuh pas keesokan harinya kan ujian semifinal. Saya ikutin, alhamdulillah saya banyak bisa mengerjakan soal-soalnya dalam soal ujian tulis dan itu untuk ke final diambil 5. Dan alhamdulillah saat itu saya peringkat 5 pada saat ujian teori. Saya peringkat 5. Namun pada saat ujian praktikum, ya gimana praktikum sama sekali seperti bayi habis dilahirkan tuh. Nggak tahu apa-apa. Masih coba ambilkan labu Erlenmeyer. Aduh. Ya yang namanya saja saya nggak tahu, apalagi labunya. Karena memang di pondok itu enggak ada praktikum seperti itu. Ambillah tabung reaksi, tuangkan 1 mili larutan NaOH. Untuk larutan NaOH-nya saya sering temukan karena memang sudah sering dijumpai di soal-soal di materi larutan NaOH. Tapi untuk warnanya yang mana dari saking banyaknya larutan ini saya nggak tahu. Jadi bingung dari situ itu sudah fatal. Jadi yang seharusnya mungkin juara tuh langsung drastis gara-gara praktikum itu ya. Praktikum. Jadi di situ apa sih yang kamu pikirkan waktu itu? Rasa kecolongan gak sih materi itu? Ya selain saya sedih, ya memang sudah pasrah karena memang saya sudah enggak
nggak belajar sama sekali tuh, nggak persiapan sama sekali. Minusnya di situ. Minusnya di gitu. situ, karena ya memang berangkatnya dari pesantren. Dan juga di situ kan hari Sabtu, hari Minggunya saya pulang. Salah. Hari Sabtunya kan di sana itu, ya malam Minggunya saya pulang. Dan Minggunya ada seleksi nasional UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Itu diletakkan di SMA 1 juga. SMA 1 juga. Jadi jam 7 malam itu pulang saya dari Jember. Langsung. Jam 2 saya nyampe ke rumah. Maksudnya nyampe ke pondok karena saya pulangnya disuruh langsung ke pondok. Jadi tidur di pondok. Sebentar nunggu subuh. Setelah subuh saya belajar lagi, dan saat itu ternyata saya didaftarkan lagi hari Minggunya itu oleh ibu guru saya, karena saya sudah bilang, "Bu, maaf ya saya di Jember gagal." Jadi di situ saya didaftarkan lagi. Jadi malam Minggunya saya pulang dari Jember dalam keadaan capek banget. Nyampe jam 2 ke sekolah. Jam 6 saya berangkat lagi ke SMA 1 untuk mengolah otak lagi, untuk tempur lagi. Dan di sana ya saya cuma mengerjakan setahunnya kan bergrup sama teman saya. Yang di Jember itu juga bergrup 2 bersama teman-teman saya. Dan yang di UNESA itu juga sama masih satu tim. Saya berangkat lagi ke sana dengan keadaan yang jerih payah. Saya sebelum mengerjakan saya tidur sebelum mulai jadi masih menunggu jam mulai. Jam 6 saya nyampe, sudah saya di sana tidur karena memang kecapean ya. Saya tidur, jam 7 itu dibangunin sama teman saya. Jam dibangunin, ayo belajar tempur lagi ya. Dan alhamdulillahnya lagi di situ saya kembali lulus ke semifinal. Jadi berangkat ke Surabaya. Iya. Setelah itu H plus seminggu dari seleksi itu. Saya berangkat lagi, dan alhamdulillah kalau nggak salah, gimana ya, di situ saya penuh semangat lagi. Karena ya saya capek-capek, saya berjuang masih, dan saya berhasil lolos. Mungkin ini anugerah, ini peluang saya lagi untuk berjuang di tingkat nasional lagi. Jadi saya belajar lagi. Dan di sisi lain guru saya nggak menyangka karena dalam keadaan yang sangat capek gitu ya, otak habis diforsir dan kembali diforsir dengan keadaan capek lagi. Jadi nggak ada gambaran, nggak ada gambaran. Gitu. Intinya kamu ikut aja gitu mungkin aja. Ya. Yang penting terbayarkan sekarang kan. Ternyata hasilnya. Ternyata saya lulus lagi, dan alhamdulillah pas semifinal itu kan diambil 5 se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Ya, dari yang lulus per rayon-rayon itu itu kan banyak yang lulus dan diambil 5. Saya mengerjakan pada saat ujianan itu. Semifinalnya saya mengerjakan dengan tenang, alhamdulillah banyak bisa, dan puji syukur sih saya juara 7. Bukan juara 7, saya peringkat 7 se-Indonesia. Dalam yang saya ingat itu semua pesertanya 1.300 peserta. Saya nomor 7. Keren. Dan itu MA sekolah swasta tertinggi. Iya. Satu-satunya. Ya, kalau yang di Jember itu kan diambil 15 cuman. Satu-satunya swasta yang lulus ke semifinal cuman sekolah saya. Wah, keren. Yang di UNESA itu ya memang begitu sih, karena kurang dalam praktikum juga. Alhamdulillah di poin ujian tulisnya saya tinggi banget. Jadi juara 7. Bukan juara sih, juara sampai 5 kan. Sampai harapan 2. Saya nomor 7 ya. Itu sudah sedikit keren banget lah. Se-Indonesia ya gitu ya, capeknya kamu jadinya waktu itu terbayarkan lah gitu. Dan enggak berhenti di situ. Saya ada lagi event di UNER. UNER Universitas Airlangga. Ada di situ diambil 1 dan diambil 2% dari nasional. Itu pengisiannya diambil 1 cuman. Jadi saya ikut lagi selang berapa minggu ya. Intinya saya ikut lagi, belajar lagi. Saya ikut lagi di seleksiannya itu di SMA 1 lagi.
Jadi saya bertempur belajar. Alhamdulillah saya lulus lagi ke semifinal. Wah. Jadi saya itu selalu bersama, kalau lulusnya itu biasa bersama SMA 1, SMA 3. Jadi saya nggak pernah minder meskipun dari saya dari swasta langsung, karena memang percaya gitu. Di UNER itu kan ada semifinal juga. Saya terus ngerjakan juga. Kan diambil 10. Dan itu pesertanya sangat banyak sekali, 1.800. Lebih banyak dari yang di UNESA. Dan alhamdulillah saya nomor 14. Giliran diambil 10 nomor 14, giliran diambil 5 nomor 7. Gemes ya. Gemes banget. Jadi saya cuman setelah lomba tuh penyisihan semifinal itu mainnya sudah di situ. Dan saya nggak pernah berhenti sampai di situ. Setelah datang dari UNER, saya ikut lagi lomba di UIN Sunan Ampel, UIN Maliki Malang. Oh, di Malang. Di Malang. Itu saya ikut lagi dan diletakkan di SMA 1 lagi. Itu penyisihannya. Dan alhamdulillah lagi-lagi saya lulus. Jadi berangkat ke Malang dan di situ ada 3 sekolah dari Madura yang lulus. Yang pertama sekolah saya, yang kedua sekolah SMA 3, yang ketiga dari sekolah Sumenep. Itu kan rayon Madura. Jadi Madura itu yang berangkat ini cuman. Dan bertemunya saya di sana itu bertemu sama yang SMA 3 itu sudah biasa kan. Bertemu sama yang di Sumenep, ternyata dia bilang, ketemu saya berjalan tuh berpapasan dan dia bilang, "Dari mana, Mas?" "Dari Madura." Kan. Langsung ditanyakan, "Madura mana?" "Dari Pamekasan." Langsung semacam dijas, "Oh, SMA 1 ya?" Oh. Langsung karena yang familiar juga. Jadi SMA 1 ya? "Bukan, Mas." "SMA 3." Langsung gini. "Bukan, Mas." "Dari mana?" "Dari MA Al Jufri." Kayaknya dia apa langsung gitu. Kayak ngeremehin gitu. Iya, ngeremehin banget itu. Langsung di hati saya, nanti ketahuan hasilnya. Jadi saya memang berjuang saat semifinal itu, berjuang melakukan apa yang saya nggak pernah minderin tuh dari awal. Jadi saya selalu berjuang, sekuat tenaga saya kerjakan sebisa mungkin. Kerjakan. Ternyata ada pengumuman. Dan pengumumannya dia disebut, yang dari Sumenep itu disebut namanya dia. Setelah itu selang beberapa lama, alhamdulillah nama saya juga disebut. Nama saya juga disebut. Jadi saya lulus ke final, baru pertama kali lulus ke final. Dan dia lihat saya kan, dia di bawah, saya ada di atas. Dia lihat saya seakan-akan mengatakan bahwa saya lebih dulu disebut daripada namamu, gitu. Namun setelah pengumuman berakhir, saya kok ada yang nyeleneh. Kok biasanya SMA 8 Bandung, SMA Jakarta, SMA Petra, sekolah SMA Petra 1, Surabaya biasanya kan itu disebutnya belakangan. Jadi ternyata sama yang ngasih pengumuman itu dikasih tahu bahwa ini disebutnya dari belakang. Jadi saya berhasil menyebutnya. Itu kan diambil berapa ya untuk finalnya, dan alhamdulillah saya masuk. Jadi pertama kali saya masuk final. Sudah maconi lah. Andainya tak meng-underestimate gitu. Dan yang dari Sumenep itu saya berhasil sudah. Jadi saya berjuang lagi di final. Ternyata ketemu lagi dengan lagi praktikum. Dan bertambah, selain ujian teori ada praktikum, dan praktikumnya masih dibagi, ada praktikum basah, ada praktikum kering. Karena sudah masuk final, udah penentuan juara. Ada praktikum basah, udah praktikum kering. Kamu gimana waktu itu di situ? Aduh, ini lagi gitu. Iya, gimana? Dan biasanya tuh, dan yang dari Kediri, yang sudah persiapan itu, yang sering nggak familiar mukanya, yang memang sudah sering ikut, ya sudah lah saya kerjakan yang ujian teori saja. Ujian praktikumnya saya ngarang, karena nggak tahu, timbang kosong saya ngarang. Ya saya gagal lagi di final. Gara-gara ada praktikumnya itu ya. Eman banget. Dan nggak berhenti di situ lagi. Yang terakhir saya ikut lomba lagi. Di situ diadakan di SMK Bina Husada.
Oh iya 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 iya. Bina Husada. Oh Bangkalan. di sini ya. SMK Bina Husada. Oh di sini. Oh iya 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 iya. Di sini. Tahu. Iya iya iya. Nah di situ itu oleh MGMP Guru Kimia Pamekasan yang mengadakan. Jadi saya ikut di sana. Yang juara 1 2 3 itu dapat beasiswa kuliah di IDEA. IDEA ya. Dapat beasiswa kuliah di Anokoya. Di mana? Universitas Anokoya Hulu. Oh iya iya iya. Di sana kan. Sumenep ya? Iya. Dan banyak yang ikut juga dari SMA 1, dari SMA 3, dari SMK-nya Bina Husadanya itu kan memang kalau SMK memang fokus sudah praktikum, kalau memang kerjanya SMK. Dan saya nggak minder karena praktikum saya udah mainnya nasional. Jadi sedikit banyak dari praktikum itu kan praktikum. Oh saya nggak tahu. Kalau di nasional, oh saya nggak tahu. Jadi selalu gundah saya ke pondok itu cari bukunya dan saya baca. Meskipun enggak belajar praktikumnya itu cuma saya baca. Jadi kalau di sini cuman ya lomba yang terakhir itu sih saya kerjakan semampunya karena kerjakannya itu semangat banget. Meskipun ada SMK swasta yang memang notabene sudah ahli dalam praktikum, saya ingin buktikan bahwa saya pernah kesini, masa saya sih kalah. Dan ternyata alhamdulillah pengumuman saya juara 1 lagi. Wah, keren. Di situ ada lomba praktikumnya juga? Enggak ada ya. Cuman teorinya itu ada yang praktikum. Ada yang praktikum tapi diteorikan, bukan dipraktikkan. Dan alhamdulillah saya ucapkan kepada sekolah saya karena dari mungkin 7 universitas yang pernah saya ikuti itu dan lulus semuanya dari Jawa tuh alhamdulillah semua dananya saya dikasih oleh sekolah. Jadi 0% kamu nggak ngeluarin uang sama sekali. Memang apa ya, kayak semacam dukungan yang beasiswa, besar ya. Dukungan dari yang besar. Sekolahnya sendiri juga mendukung ya. Betul. Apa bakatnya siswanya di situ gitu. Emang bener-bener di-push di situ dong berarti. Jadi apa ya, jadi skillnya kamu itu diwadahi lah ya. Iya, ada wadah. Alhamdulillah sangat mendukung. Dan saya pernah juara di KKN juga. KKN tuh kan kalau OSN itu Olimpiade Sains Nasional. Itu ruang lingkupnya udah negeri dan swasta main di sana. Kalau khusus cuman swasta itu namanya KSM, kompetisi sains nasional. Itu juga negara juga yang mengadakan dari negara. Dan alhamdulillah pada saat penyisihan pertama kali saya di sana juara 1. Dan alhamdulillah setelah saya keluar saya menyumbangkan 3 piala kimia. 3 ya? 3. Pesantrennya. Iya di rak piala sekolah. Akhirnya ada 3 dalam. Langsung 3 sekaligus. Itu bukti kalau semangat itu bisa membuat apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Ya. Jadi nggak mendang saya dari basic sekolah mana? Basic sekolah negeri, swasta, saya anak orang kaya, saya anak orang nggak punya, itu nggak memandang di situ. Karena yang memang itu sebuah ujian dari Allah. Kayak seperti dana untuk biaya apa itu pelajaran kan memang itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu memang ujian dari Allah. Untuk otak juga kecerdasan kan memang ada yang lebih cerdas, ada yang tidak. Itu kan memang ujian dari Allah. Namun yang saya tekuni adalah satu yang disamakan oleh Allah, yaitu waktu. Semuanya waktunya 24 jam. Meskipun Albert Einstein, siapapun yang tokoh-tokoh dunia itu waktunya 24 jam. Tergantung dari kitanya sendiri untuk membagi waktu. Membagi waktunya gitu ya. Jadi itu memang membagi waktu itu sangat dibutuhkan bagi siapa yang ingin menargetkan. Nah, jadi semuanya harus kita targetkan agar semua yang kita inginkan itu tercapai, betul kan? Ya. Kalau dari dukungan orang tua kamu sendiri itu sejauh mana waktu kamu ikut lomba-lomba? Jadi pengaruhnya gitu atau dukungannya seperti apa sih yang paling berkesan gitu buat kamu mungkin? Alhamdulillah kan setiap saya lulus tuh saya bilang kepada orang tua, alhamdulillah saya juara atau saya lulus. Biasanya kan juara-juara itu yang akhir-akhir. Kalau yang awal-awal itu saya lulus semifinal, lulus penyisihan. Jadi saat mau berangkat ke Malang, mau berangkat ke Surabaya, saya selalu diberi air. Dikasih air.
didoakan kayak gitu. Iya, entah air apa itu. Pokoknya suruh minum gitu ya. Ini minum untuk keselamatan dan untuk mungkin keberuntungan. Saya minum, alhamdulillah, dan dukungan dari orang tua saya itu selalu, ayolah semuanya, intinya kamu berusaha, kamu mau, saya fasilitasi. Seperti itu dari orang tua saya. Dan juga mungkin sudah kewalahan akhir-akhirnya itu kan, dari yang saya ke Surabaya, dari ke Malang, mungkin kan nggak pernah juara karena tingkat nasional yang selalu kalah dalam kartikumnya tadi. Mungkin orang tua saya minder, kamu jangan terlalu diforsir, Fir, nanti kamu ginilah, kamu error lah, kamu apalah. Jadi katanya tuh udah jangan, tak usah ikut lomba-lomba kayak gitu lagi, mungkin itu memang ketinggian buat kamu. Mungkin kasihan gitu ya. Ya, kasihan. Dan ternyata saya buktikan di terakhir itu yang di SMK Bina Husada itu kan olimpiade saya terakhir dan saya juara, alhamdulillah. Itu bangga sekali. Dan di situ gongnya ya dia. Betul. Nah, untuk Firman sendiri nih, mungkin ada nggak harapan kamu untuk para muda-mudi yang lagi di pesantren? Tentunya kayak gimana sih harapannya kamu tuh untuk muda-mudi yang lagi di pesantren agar bisa selalu sama kayak kamu, berani gitu, ambisinya sama kayak kamu gitu, dengan waktunya yang padat gitu. Ya. Jadi yang saya himbau bagi pesantren itu gunakan waktunya sebisa mungkin, karena kalau di pesantren itu mediasi itu sangat banyak, teman yang bisa ini itu ada, yang bisa nyukur, yang bisa apa intinya kalau di pesantren itu semuanya ada. Jadi seperti saya mau apa itu nyaman, enak, tinggal datangi orangnya, saya bertanya, saya dapat, langsung dapat. Jadi gunakan itu semaksimal mungkin. Gak usah minder saya bertanya kepada adik kelas, nggak usah. Dan lagi dengan padatnya waktu, mungkin bisa diatur. Manajemen waktu itu sangat dibutuhkan sekali manajemen waktu. Dan alhamdulillah di samping saya juga sering dapat sains tuh. Pada saat ujian terakhir di pondok, saya mempunyai nilai yang tertinggi dalam angkatan saya. Jadi selain sainsnya juga punya, alhamdulillah tuh kan ujian terakhirnya itu membaca, mengartikan dan menulis kitab. Mengartikan Al-Quran tuh, belajar tafsir. Alhamdulillah saya tertinggi dari angkatan saya. Jadi seimbang ya Mas Firman ini antara sains dan juga religiusnya gitu ya. Di pesantren juga agak meninggalkan ilmu pesantrennya juga ya. Berarti jadi imbang, sama-sama jalan. Yang saya himbau lagi kan, kalau di pesantren itu fokusnya religi, gunakan religinya semaksimal mungkin. Jadi nggak harus saya di pesantren saya mau fokus sains, saya meninggalkan religinya. Jangan, tapi tetap tingkatkan lah. Kalau bisa kan biasanya dibangunin jam 3:30, masih mulainya itu kan jam 4 masih mulainya, cuma 3:30-nya itu masih diberi waktu untuk ambil wudu, cepat-cepat ambil wudu, sholat tahajud. Jangan lupa tinggalkan sholat duha. Dan juga alhamdulillah itu yang membuat saya selalu menemukan jalan. Sholat tahajud selalu berjalan, sholat duha selalu berjalan dan sampai sekarang itu. Dan alhamdulillah saya juga menerapkan puasa Senin Kamis sekitaran sudah 4 tahun. Sudah terbiasa ya kayak. Sudah mana? Alhamdulillah kayak. Jadi untuk memahami sesuatu, ingatlah firman Allah, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkannya. Jadi setuju. Untuk memahamkan sesuatu, mintalah kepada yang memberi maha pemahaman. Jadi pesan saya tuh, jangan tinggalkan sholat tahajud, jangan tinggalkan sholat duha, jangan tinggalkan puasa, ya sedekah. Intinya harus seimbang antara hidup duniawi dan hidup akhirat. Dari situ bisa menopang ya. Bisa. Berarti lingkungannya si Firman ini juga mendukung ya di situ, karena kan biasanya kalau anak muda seusia Firman ini banyak godaannya dari luar-luar tuh yang nggak berfaedah biasanya, tapi
Firman ini bisa membuktikan kalau dia bisa memfilter itu gitu. Nah, oke nih buat Firman terakhir nih, kira-kira ada yang mau disampaikan ucapan spesial untuk siapa yang paling berjasa buat hidup Firman nih? Ya. Yang sampai Firman ada di titik sampai sekarang. Betul. Ini, gitu. Ya, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang telah memberikan limpahan hidayah serta maghfirahnya kepada saya. Yang kedua tuh saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada yayasan saya yang telah mendukung saya, khususnya Kiai Haji Marzuki Jufri selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Jufri, dan kepada sekolah saya yang selalu mendukung dan mensupport saya, yang selalu menyiapkan segala apa yang saya butuhkan demi perjuangan saya. Dan tidak lupa pula kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya, mendoakan saya, yang selalu memberikan semangat kepada saya. Dan tidak lupa pula juga yang terakhir itu kepada teman-teman semuanya yang telah membantu doa juga. Betul. Dan memberi semangat sehingga saya tidak pantang menyerah sampai saat ini. Oke. Terus juga spesial buat Selvi Putri Wulandari Sunardiana selaku guru kimia saya yang sangat juga berjasa bagi saya sehingga saya jadikan orang tua kedua selain ibu saya. Terima kasih atas semuanya. Untuk Bu Selvi ini bukti kalau anak didiknya sudah berprestasi, berhasil ya, kayak gitu ya. Jadi perjuangannya memang membuahkan hasil yang maksimal gitu. Betul. Ya, bisa kita ketahui sendiri dan kita bisa nikmati sekarang hasilnya. Nah, untuk Sobat RTV yang lagi nonton video kita kali ini adalah sebuah bukti kalau dari manapun basic kita itu bukan halangan untuk berprestasi dimanapun, ya kan? Selama kita ada niat, selama kita mau berusaha, itu pasti ada jalan. Betul banget. Nah, nggak lupa kita selalu mengingatkan buat teman-teman Sobat RTV yang ingin membagikan share pengalamannya, bisa nanti kita tulis linknya di deskripsi di bawah kita. Dan selalu dari kisah perjalanannya Mas Firman ini kita bisa mengambil hikmah dari situ ya. Kalau belajar dimanapun, sesibuk apapun, itu pasti ada jalan. Selama gitu. Kita mau berusaha dan mau mencoba. Betul. Oke, cukup sampai di sini juga video kita kali ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.